Tentu kita semua tahu tentang kaum Sodom, yaitu umatnya Nabi Lut alaihi salam. Kaum Sodom yaitu mereka yang umatnya Nabi Lut alaihi salam yang melakukan dosa besar, yaitu melakukan penyimpangan seksual, melakukan hubungan seksual dengan sesama jenis, laki-laki dengan laki-laki dan wanita dengan wanita. Namun tahukah mengapa mereka sampai bisa melakukan dosa besar tersebut? Awalnya seperti apa? Ternyata kaum Sodom ini pada mulanya mereka melakukan dosa besar berupa penyimpangan seksual dengan melakukan hubungan seksual sama jenis itu karena diajarkan oleh iblis. Iblis yang menyamar menjadi seorang pemuda yang tampan, yang kemudian mengajarkan kepada kaum Sodom ini untuk melakukan hubungan seksual sesama jenis. Seperti apa ceritanya? Jadi di dalam buku yang berjudul Perjumpaan dengan Iblis, buku yang ditulis oleh Al-Ustadz Muhammad Syahir Al-Idrus, beliau menuliskan di buku tersebut mengisahkan bahwa umat Nabi Lut alaihissalam, kaum Sodom ini, dahulunya mereka sebenarnya termasuk orang-orang yang hidup dalam keadaan normal. Mereka tidak melakukan dosa besar, tidak melakukan penyimpangan seksual. Bahkan mereka hidup dalam keadaan rukun. Mereka hidup dalam keadaan bersatu padu, menjunjung tinggi persatuan. Mereka bekerja dengan bergotong royong. Jadi mereka meninggalkan rumah, kemudian mereka bekerja bersama-sama, bergotong royong, saling membantu, saling menolong, hingga hasil pekerjaan mereka pun menghasilkan suatu yang sangat baik, suatu yang memuaskan. Nah, iblis itu tidak suka melihat keadaan umat Nabi Lut yang berada dalam keadaan rukun, berada dalam keadaan bersatu. Sehingga iblis dengan berbagai upayanya, dengan melakukan berbagai makar, mencoba untuk merusak tatanan sosial tersebut, merusak persatuan, merusak kerukunan yang sudah dibina oleh umat Nabi Lut alaihissalam. Namun berbagai upaya yang dilakukan iblis ini mengalami kegagalan. Iblis tidak pernah berhasil menyesatkan orang-orang kaum Sodom ini, umatnya Nabi Lut alaihissalam ini, karena iblis kesulitan untuk menghancurkan atau untuk menyesatkan orang-orang yang dalam keadaan bersatu, dalam keadaan rukun. Nah, satu hari akhirnya iblis ini dia mendapatkan sebuah ide, membuat sebuah rencana, yaitu iblis merusak atau menghancurkan segala hasil pekerjaan yang dilakukan oleh umatnya Nabi Lut ini. Jadi setelah umatnya Nabi Lut bekerja, mereka bergotong royong, saling membantu, maka keesokan harinya mereka akan melihat hasil pekerjaan mereka itu sudah hancur dan sudah rusak. Dan hal itu dilakukan secara diam-diam oleh iblis. Akhirnya umat Nabi Lut ini merasa kesal karena mereka sudah bekerja keras, mereka sudah saling bahu-membahu, saling bergotong royong untuk bekerja, tapi ternyata hasil pekerjaan mereka selalu rusak, selalu hancur, dan hasilnya tidak memuaskan. Begitulah terjadi setiap hari, sampai akhirnya mereka bertanya-tanya siapa sebenarnya yang melakukan hal tersebut. Sampai suatu ketika mereka berusaha mencari siapa pelakunya, dan akhirnya iblis dia menyamar menjadi seorang pemuda yang tampan, seorang pemuda yang manis lah, pemuda yang cute, laki-laki cantik lah ibaratnya. Iblis menyamar menyerupai seorang laki-laki, seorang pemuda yang tampan. Iblis kemudian melakukan hal yang sama seperti biasa, dia menghancurkan hasil pekerjaan umat Nabi Lut, hingga akhirnya iblis ini dia tertangkap. Ya, padahal memang sengaja iblis sengaja supaya dia tertangkap oleh umatnya Nabi Lut. Umat Nabi Lut pun menangkap pemuda tersebut, yaitu mereka tidak tahu bahwa pemuda yang menghancurkan hasil pekerjaan mereka itu adalah seorang iblis yang sedang menyamar. Akhirnya umat Nabi Lut ini karena sangat geram, marah, dan kesal, mereka akhirnya memutuskan untuk
menghukum mati pemuda tersebut. Namun salah seorang dari mereka memberikan usul bahwa alangkah baiknya jika pemuda ini dicari tahu asal usulnya, keluarganya, kerabatnya gitu. Nah, akhirnya sambil mereka mencari tahu, pemuda tersebut pun dikurung di dalam sebuah kurungan, dikurung, dan umatnya Nabi Lut ini bergiliran gitu, untuk menjaga pemuda tersebut supaya tidak melarikan diri. Nah, sampai suatu malam giliran pemuda ini dijaga oleh seorang laki-laki dari umatnya Nabi Lut ini. Dia mendengar pemuda tersebut menangis meratap gitu ya, menangis, merasa sedih gitu. Sehingga suara tangisannya itu didengar oleh laki-laki yang mendapat giliran menjaga si pemuda tersebut. Kemudian si laki-laki ini mendekati si pemuda tersebut, yaitu iblis yang sedang menyamar sebenarnya. Dia melihat pemuda tersebut menangis, merasa sedih. Akhirnya laki-laki ini merasa iba, merasa kasihan, sehingga dia bertanya, "Hei pemuda, kenapa kamu menangis? Kamu nampak kelihatan sangat sedih." Si pemuda ini kemudian berkata bahwa, "Aku setiap malam sebelum tidur selalu dipeluk oleh ayahku." Jadi si pemuda ini, iblis ini menyamar sebagai pemuda yang memang masih sangat muda ya, masih remaja lah ibaratnya gitu, masih remaja yang masih berada dalam asuhan orang tuanya gitu. Nah, iblis ini mengatakan bahwa setiap malam dia selalu dipeluk oleh ayahnya sebelum dia tidur. Dan iblis ini dia terus menangis, merasa sedih, sehingga laki-laki yang mendapat giliran menjaga pada malam itu, dia kok merasa kasihan sekali dengan pemuda itu. Laki-laki ini kemudian mendekati pemuda itu, "Baiklah, untuk malam ini kamu boleh memelukku dan ya menganggap aku sebagai ayahmu." Kemudian si pemuda ini dia memeluk laki-laki yang mendapat giliran jaga pada malam itu. Dia memeluk dengan erat. Namun saat dia memeluk, laki-laki ini, pemuda ini, setannya iblis yang sedang menyamar ini, dia melakukan gerakan-gerakan yang mengundang syahwat gitu, membangunkan syahwat seksual si laki-laki yang sedang mendapat giliran jaga itu, sehingga hasrat syahwatnya, hasrat seksual si laki-laki ini muncul gitu. Tapi dia bingung karena yang ada di hadapan dia hanyalah seorang laki-laki, seorang remaja. Akhirnya si iblis yang sedang menyamar remaja ini, dia tahu bahwa akhirnya dia berhasil membangunkan hasrat nafsu seksual si laki-laki yang mendapat giliran jaga ini. Kemudian dia mengatakan kepada laki-laki tersebut, "Aku bisa mengajarimu caranya gitu, cara untuk melampiaskan hasratmu kepadaku." Kemudian si laki-laki ini, "Tidak mungkin, kau kan seorang laki-laki, di sini tidak ada wanita." Nah, akhirnya si iblis yang sedang menyamar ini, dia mengajarkan perbuatan sodomi, perbuatan homoseksual, yaitu berhubungan seksual antara laki-laki dengan laki-laki. Dan dari peristiwa inilah akhirnya terjadi pertama kalinya dalam sejarah peradaban manusia yang sebelumnya belum pernah terjadi, yaitu perbuatan sodomi. Disebut sebagai perbuatan sodomi karena dilakukan oleh orang-orang dari kota Sodom, dari kaum Sodom, itu umatnya, salah satu umatnya Nabi Lut alaihi salam. Dan terjadilah perbuatan sodomi, perbuatan homoseksual, hubungan seks antara laki-laki dengan laki-laki juga yang pertama kali terjadi dalam peradaban manusia. Sampai akhirnya pagi pun datang, dan ternyata pemuda yang ditangkap tersebut, yaitu iblis yang menyamar itu, sudah tidak ada lagi. Dia sudah pergi entah kemana, sudah menghilang. Namun si penjaga ini dia merasa senang karena dia menemukan satu kesenangan yang diajarkan oleh iblis tadi malam itu, yaitu perbuatan homoseksual. Hingga dia pun menceritakan kepada kawan-kawannya mengenai perbuatan tersebut.
Dan kawan-kawannya yang lain yang sesama laki itu juga akhirnya penasaran, dan akhirnya mereka pun mencoba perbuatan tersebut sampai akhirnya menyebar dan seakan menjadi virus. Semakin banyak yang melakukan perbuatan tersebut sampai akhirnya perbuatan itu menjadi candu, dan akhirnya hampir semua laki-laki di kota Sodom, kaum Sodom itu melakukan hubungan homoseksual, melakukan penyimpangan seksual, melakukan perbuatan seks sesama jenis, yaitu laki-laki dengan laki-laki. Nah, sampai di sini ternyata iblis tidak puas. Dia tidak puas karena yang melakukan hubungan sesama jenis itu hanya laki-laki dengan laki-laki. Iblis pun kemudian dia menghasut para wanita untuk melakukan hal yang sama. Iblis kemudian dia membisikkan kepada para wanita bahwa para laki-laki di kota tersebut sudah tidak lagi menyukai wanita. Sudah tidak lagi menyukai wanita, mereka hanya menyukai kaum laki-laki. Mereka hanya mau melakukan hubungan seksual dengan sesama laki-laki. Sehingga iblis menghasut mengapa para wanita tidak juga melakukan perbuatan yang sama, yaitu melakukan hubungan seksual dengan sesama jenis, wanita dengan wanita. Nah, makarnya iblis, tipu daya iblis ini pun akhirnya berhasil. Jadi yang melakukan hubungan sesama jenis itu tidak lagi hanya laki-laki dengan laki-laki, tapi para wanita juga melakukan hal yang sama, yaitu melakukan hubungan dengan sesama jenis, atau yang biasa kita sebut saat ini adalah lesbian, yaitu hubungan seksual antara wanita dengan wanita. Nah, menurut Ibnu Katsir, di dalam tafsir Ibnu Katsir ini mengatakan bahwa dari sinilah pada awalnya hubungan seksual yang dilakukan di antara sesama laki-laki, yaitu mereka melakukan perbuatan sodomi. Nah, nama itu diambil dari nama kota tersebut, yaitu kota Sodom. Nah, penduduk kota ini melakukannya secara terbuka, mereka bahkan melakukannya tanpa malu-malu. Dan bukan hanya itu, bahwa dalam sebuah riwayat juga dikatakan mereka juga melakukannya dengan paksaan terhadap siapapun yang sedang melintas ke kota tersebut. Jadi ketika ada pemuda yang datang, laki-laki yang datang, apalagi laki-laki tersebut tampan, apalagi laki-laki tersebut terlihat menarik, maka para penduduk kota Sodom ini akan melakukan pemaksaan untuk melakukan hubungan sesama jenis dengan mereka. Begitulah mereka berhari-hari, berbulan-bulan, bertahun-tahun melakukan hal tersebut. Hingga akhirnya Allah Subhanahu wa Ta'ala pun mengutus Nabi Lut alaihissalam untuk meluruskan, untuk mengajak orang-orang di kota Sodom ini agar mereka meninggalkan perbuatan yang tercela tersebut, perbuatan yang melampaui batas tersebut. Namun sayangnya nafsu syahwat mereka itu sudah menguasai diri mereka, sudah mendominasi di kota tersebut, hingga mereka pun menolak ajakan Nabi Lut alaihissalam untuk meninggalkan perbuatan dosa yang mereka lakukan. Hingga akhirnya Allah Subhanahu wa Ta'ala pun menghukum kaum Sodom ini, mengirimkan azab kepada kaum Sodom ini, dan mereka semua akhirnya mati secara mengenaskan. Jadi waktu subuh, di kala subuh itu Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan azab kepada orang-orang di kota Sodom, pada kaum Sodom ini. Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan gempa, longsor. Allah Subhanahu wa Ta'ala juga mengirimkan hujan batu yang berapi, hujan batu yang sangat panas, sehingga bebatuan-bebatuan yang turun dari langit itu menimpa para kaum Sodom. Dan kaum Sodom ini, orang-orang di kota Sodom ini secara berturut-turut mereka pun binasa. Kisah diturunkannya azab kepada kaum Sodom ini diabadikan di dalam Al-Quran di beberapa surat, di beberapa ayat, dan salah satunya ada di surat Al-Qamar ayat 33 hingga ayat 39. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, kaum Lut pun telah mendustakan ancaman-ancaman nabinya. Sesungguhnya kami telah menghembuskan kepada mereka angin yang membawa batu-batu yang menimpa mereka, kecuali keluarga Lut. Kami selamatkan sebelum fajar menyingsing sebagai nikmat dari kami. Demikianlah kami memberi balasan kepada orang-orang yang bersyukur. Dan sesungguhnya dia Lut telah memperingatkan mereka akan azab-azab kami. Maka mereka mendustakan ancaman-ancaman itu. Dan sesungguhnya mereka telah membujuknya
agar menyerahkan tamunya kepada mereka. Lalu kami butakan mata mereka, maka rasakanlah azabku dan ancaman-ancamanku. Dan sesungguhnya pada esok harinya mereka ditimpa azab yang kekal, maka rasakanlah azabku dan ancaman-ancamanku. Surat Al-Qamar ayat 33-39. Jadi itulah kisah awal mula kaum Sodom, umatnya Nabi Lut alaihissalam. Pertama kali mereka melakukan perbuatan dosa besar, yaitu melakukan penyimpangan seksual dengan melakukan hubungan seks sesama jenis, yang ternyata itu merupakan tipu daya dari iblis yang menyamar sebagai seorang pemuda yang tampan hingga ia mengajarkan perbuatan penyimpangan seksual, yaitu melakukan hubungan seksual dengan sesama jenis. Demikianlah, semoga kita semua dapat mengambil hikmah dari kisah tersebut. Allahu a'lam bishawab.